PSW Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kamera, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa dan lebih unggul. Baik, hari ini program pembelajaran kita dengan topik teamwork, dan hari ini materi yang kita bahas mengenai team and commitment building. Baiklah, sebelum kita lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSW Learning Academy. PSW Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dan yang terkumpul dari para peserta akan kita donasikan untuk membantu kegiatan belajar sekolah otomatis saja. Dan PSW ini terselenggara dalam rangka anniversary LMRM di bulan Juli dengan tema berbagi sama menginspirasi untuk semua. Acara ini disupport oleh Energi dan Sekolah Saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSW Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di dalam chatbox. Dan pada chatbox juga teman-teman sudah ada link untuk registrasi ulang untuk verifikasi sertifikat yang nantinya teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang ya teman-teman. Oke, selagi kita bersemangat, kita capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Boleh untuk menyalakan kameranya sambil melambaikan tangan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, di halaman kedua saya boleh menyalakan kamera dan melambaikan tangan. Saya capture 1, 2, 3. Baik. Sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Bapak Lihan. Beliau Farmer Lecturer and Associate Research di Universitas Bina Nusantara di tahun 2002 sampai dengan 2005. IT Development di various company di tahun 2006 hingga 2018. Beliau juga Business Analyst, System Analyst di Consulting Company di Singapura di tahun 2008. Beliau juga IT Development Head di IT Consultant Firm di tahun 2018 hingga 2020. Beliau juga selaku trainer di Talent HRM di tahun 2019 hingga saat ini, dan Chief Technology Officer di Talent HRM dari tahun 2018 hingga saat ini. Dan langsung saja kita sapa, halo Pak Li, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore semua. Baik, Bapak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Li untuk menyampaikan materi mengenai Team and Commitment Building. Silakan Pak Li untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat sore semua. Semoga masih bersemangat. Saya lihat ada wajah lama yang kemarin juga ikutan. Ya, ya silakan Bapak Ibu yang kalau kemarin juga sudah ikut, kalau mau langsung memberikan pertanyaan juga boleh, gitu ya. Karena materinya hampir mirip Bapak Ibu sekalian, cuma ada tambahan 1 atau 2 materi baru gitu ya untuk komitmen building ini. Oke. Kita akan mulai dengan quote ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tim yang sukses itu tidak terjadi karena kecelakaan, karena kebetulan gitu ya. Tapi itu mereka itu memang dibuat, dirancang gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya kebetulan successful team gitu ya.
itu langsung tiba-tiba ketika kumpulin orang langsung sukses gitu, itu nggak ada gitu ya. Semua harus dibentuk gitu ya. Nah, masalahnya ialah ada yang membentuknya itu cepat, ada yang membentuknya itu lambat gitu ya. Cuma masalah periode waktu. Kalau kebetulan orang-orangnya ini tune in semua ya Bapak Ibu sekalian ya, itu akan cepat kita ngebuat tim yang sukses gitu ya, yang bagus itu istilahnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu punya wewenang untuk memilih tim, itu akan lebih bagus sekali gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian gini, kadang-kadang yang menentukan tim itu sukses atau tidak, itu kita nggak ngomong masalah teknis aja ya Bapak Ibu ya, tapi bagaimana orang-orang ini terikat satu sama lain sehingga saling mensupport gitu ya. Itu yang saya lihat selama ini ialah itu adalah bagian yang paling penting dalam ngebentuk tim ya Bapak Ibu ya. Jadi make sure kalau ngebentuk tim itu pastikan memang orang-orangnya itu punya integriti yang bagus gitu ya, punya kejujuran, punya komitmen, tanggung jawab gitu ya dalam tim mereka. Karena itu modal paling penting. Kalau teknikal kita masih bisa pelajari, keterampilan masih kita bisa pelajari. Tapi kalau cara kita bersikap, bertindak itu akan sulit sekali gitu ya. Jadi kalau kita bilang karakter orang itu akan sulit diubah. Bahkan kita nggak bisa begitu berharap orang lain akan berubah karakternya gitu ya. Pak Adi, selamat sore Pak Adi. Oke. Jadi teamwork ini kemarin juga sudah dari tidak ada no I, jadi nggak ada saya gitu dalam teamwork. Tapi ada yang tahu di sini Kobe Bryant Bapak Ibu sekalian? Kobe Bryant mah rapper ya, salah. Yang pebasket si Kobe juga ya, Kobe juga kan ya. Dia pernah ditanya gitu ya, kamu kok kalau main basket itu kenapa sih jarang sharing ke orang kalau udah megang bola gitu ya, si Kobe ini yang kemarin tuh meninggal gara-gara kecelakaan gitu ya. Kan kita kan main basket ini kan tim. Dalam tim itu kan nggak ada I, dia bilang, nggak ada saya gitu ya, I dalam bahasa Inggris gitu. Kobe-nya bilang begini, memang nggak ada I, tapi ada MI di situ, me, gitu, gitu ya. Jadi itu jokesnya mereka. Oke, ini kalau tim ya, terkadang yang satu kerja gitu ya, yang lain hanya nonton gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab satu orang ini gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi balik ke kompetensi gitu ya. Kita dalam membentuk tim itu make sure kalau orang-orang yang Pak, suaranya kecil Pak. Oke, di dalam kita membentuk tim itu pastikan bahwa orang-orang yang di dalam tim kita itu punya kompetensi yang cukup ya untuk bisa bekerja sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kompetensi ini bisa jadi saling melengkapi gitu ya. Bisa juga memang setiap orang memang karena mungkin goal dari timnya itu sama gitu ya. Jadi sehingga semua harus punya kompetensi yang sama. Tapi pastikan kalau memang kompetensi setiap orang itu di level yang sama kalau bisa. Tidak terlalu istilahnya jomplang gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau sampai level kompetensinya itu jomplang, nanti kasihan yang oke gini. Kompetensi itu ada level-levelnya, misal Bapak Ibu sekalian. Kita bicara masalah communication skill gitu ya. Itu kompetensinya itu pertama itu knowledge gitu ya. Gimana cara kita menggunakan kata-kata gitu ya. Terus yang kedua itu comprehension, itu berarti kita mampu berbicara gitu ya. Lalu yang application-nya itu berarti dalam meeting nanti kita bisa mampu mempresentasikan gitu ya. Nanti analisis itu berarti kita punya skill dalam komunikasi yang itu bisa menjabarkan secara detail tapi jelas ke orang-orang. Ada Bapak Ibu sekalian yang dia ini pintar nih jadi dosen gitu ya. Sebenarnya dia pintar, tapi dia nggak mampu menjelaskan ke murid-muridnya. Jadi murid-muridnya tuh bingung gitu ya. Gimana, apa sih yang diajarin? Tapi ada satu dosen lagi yang dia sebenarnya nggak bisa dibilang terlalu dalam tanda kutip pintar ya, tapi dia mampu menjelaskan gitu ya.
Karena dia bisa nge-breakdown Bapak Ibu sekalian, step-stepnya bagaimana seorang itu bisa berpikir sehingga mengerti materi pelajarannya dia, gitu ya. Nah, dulu itu saya juga jadi dosen Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ketika lulus, saya langsung jadi dosen, gitu ya. Jadi mungkin nggak banyak yang S1 itu bisa langsung jadi dosen. Nah, jadi ketika saya mengajar pun, itu saya perhatiin ya mata-matanya mereka gitu ya. Karena kelihatan antara orang yang mengerti dan nggak tidak mengerti itu kelihatan. Nah, ketika orang itu nggak mengerti, saya akan tanya gitu ya. Kamu nggak mengertinya sampai mana? Kamu mengertinya apa nih gitu ya? Kalau dia bilang, coba dong jelaskan ulang A itu apa gitu ya. Nah, nanti biasanya ketara gitu ya, ketahuan. Kalau dia ngerti atau nggak ngerti gitu ya. Nah, nanti kita akan breakdown tuh orang ini tuh nggak mengertinya di mana gitu ya. Analisa gitu ya, analisa. Oke, kalau berarti dia nggak mengerti di bagian sini. Nah, baru kita lanjutkan lagi gitu ya, ngajar di bagian itu saja. Oke. Nah, saya balik lagi ke kompetensi ini. Level of kompetensi ini, kalau misalnya dalam satu tim kita itu kita terlalu banyak orang yang di level atas, tapi yang di level bawahnya itu sedikit, nanti orang-orang yang ini akan kesulitan gitu ya. Karena yang atas ini yang level kompetensi tinggi-tinggi, misalnya gini Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau kita tiba-tiba masuk ke dalam tim yang isi direktur semua gitu ya. Kita di level staff nih, kita level supervisor, masuk ke tim yang direktur semua. Mereka udah ngomongin masalah kebijakan gitu ya. Masalah kebijakan, udah istilahnya pengalaman mereka udah 20 tahun semua gitu ya. Lalu kita nih orang newbie tiba-tiba masuk dalam situ. Kita mau bertanya, takutnya wah, nanya mulu kan gitu ya. Kita nggak bertanya, nanti gila. Kita merasa kayak nggak ada guna dalam tim itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau tim itu ada terlalu jomplang perbedaan level kompetensinya, maka tugas dari tim leadernya itu harus paham ya, bagaimana men-treat anggota-anggota timnya, gitu ya. Jadi make sure kalau mereka nggak ketinggalan, gitu ya. Jadi kalau di saya itu gini Bapak Ibu, kita tahu nih ada yang junior, ada yang senior, ada yang benar-benar senior gitu ya. Biasanya kalau saya sebagai tim leader, ketika saya bicara nih, itu saya akan, karena kebanyakan senior misalnya gitu ya, saya akan bicara benar-benar masalah teknis yang udah bukan masalah ngurusin yang remeh-temeh gitu ya. Tapi biasanya saya akan menengok ke yang bagian junior, kamu nggak paham ya, saya bilang. Ya, ini tadi yang kita lagi bicarakan tuh ini loh, begini. Oke ya, nanti kalau kamu mau belajar lebih lanjut, nanti saya kasih tahu ya, ini linknya tuh ini supaya kamu bisa mengerti apa yang kita bicarakan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tim leader juga harus paham kalau tiba-tiba, kalau ada anggota tim itu yang punya perbedaan di level of kompetensinya. Nah ini beda kalau kita bicara skillnya gitu ya, misalnya proyek itu, nah itu beda skill. Memang kita sudah ini adalah nah kadang-kadang gue pengen atau kita ini apa yang nggak tahu. Nah, karena gue sekarang kalau nih kita Mario Teguh, sorry, saya pun juga mulai agak licin soal kepala saya gitu, karena kebanyakan mikir. Nah, jadi si Mario Teguh ini, itu saya udah dengerin dia dari tahun 99, waktu dia masih siaran radio. Gitu ya. Dia kan baru punya acara TV itu jauh setelah itu, 10 tahun kemudian kalau nggak salah. Nah,
Jadi memang dari dulu pun saya itu tipikal orang yang senang belajar gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita belajar itu belum tentu kepake di hari ini gitu ya. Jadi bisa jadi kepake di depan, di entah setelahnya gitu ya. Kayak kita bicara masalah communication skill atau begini. Bagaimana cara mempengaruhi orang lain deh gitu ya. Cara mempengaruhi orang lain. Di posisi kita yang sekarang mungkin itu nggak diperlukan. Tapi kalau nanti kita saat-saat naik nih ya, naik jadi supervisor gitu misalnya. Kita punya tim di bawah kita. Itu butuh loh. Gitu ya. Bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Apalagi kalau kita sudah di levelnya manajerial gitu ya, level apalagi direktur gitu ya. Nah, itu tuh butuh menginfluence people gitu ya. Jadi ada trik-trik yang seperti begini Bapak Ibu. Dulu saya pernah punya Bapak Ibu, saya pernah bekerja di perusahaan yang itu presiden direkturnya itu tuh kalau tahun baru, ini orang bule ya Bapak Ibu, orang bule. Itu kalau tahun baru dia keliling tuh Bapak Ibu sekalian. Keliling, dia akan salami satu-satu. Dia akan ke mejanya satu-satu gitu ya. Dia akan, kalau misalnya orang lagi bekerja, dia akan tepuk, dia bilang, Happy New Year, dia bilang, saya berterima kasih sekali, kamu sudah jadi timnya kita, gitu ya. Semoga kamu bisa jauh lebih baik lagi, gitu ya. And semoga kamu dan keluarga tetap sehat, gitu ya. Artinya dia akan banyak bicara seperti itu. Dan itu dilakukan dengan 200-an lebih karyawan kita. Itu moral booster nggak? Itu moral booster Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga mempengaruhi orang gitu ya. Dengan hanya seperti itu tuh udah influence people gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ilmu yang kita, makanya gini Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa ada orang yang di levelnya kok udah lama kerja kok di staff terus? Karena dia nggak pernah buat diri dia punya skill seorang manajer gitu ya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda mau jadi manajer, mau jadi direktur, meskipun Anda posisinya sekarang di level staff, bertindaklah, berlakulah seperti orang itu. Gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan Anda akan dapat itu, gitu ya. Kan nanti kan tinggal usaha itu tinggal ketemu kesempatan jadi gitu ya. Jadi kalau sekarang nyaman di comfort zone-nya terus-menerus, ya nggak bisa. Nah, kaitannya dengan team building itu begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngomongin yang namanya tim ya, apalagi membuat tim ini komitmen sama tujuannya, yang pertama kali kita harus punya itu leadership. Kedua itu communication skill. Kalau yang ketiga itu yang remeh-temeh yang lain-lain, influence people, yang lain-lain gitu ya. Tapi dua ini leadership sama communication skill itu harus bagus. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi kalau kita kerja sama dalam tim ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita benar-benar sukses nih, sukses dalam arti kita timnya itu bagus gitu ya, produktivitas itu bagus. Setiap orang itu akan senang ketika pagi-pagi dia harus bekerja gitu ya, karena dia tahu di dalam tim yang itu menyenangkan, yang itu adalah happy gitu ya, itu adalah keluarga kedua mereka lah ya setelah dari rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya apalagi di customer service gitu ya Bapak Ibu, yang itu kebanyakan tuh handling itu komplain gitu ya. Handlingnya komplain. Ada dua sikap yang bisa diambil ngadepin komplain. Pertama, kita terpengaruh, aduh, orang banyak komplain mulu. Atau kedua, ialah, wah gimana nih cara kita solving komplain nih gitu ya. Karena saya tahu di belakang saya itu ada anggota tim saya yang siap membantu saya gitu ya. Kalau tiba-tiba ada komplain yang saya nggak bisa handle. Kayak gitu. Tapi kalau kita dibuat sendirian bekerja gitu ya, pokoknya dikasih manual book, baca gitu ya, udah pokoknya duduk seharian gitu ya, makan siang sendirian gitu misalnya. Nah itu kita nggak ada tuh motivasi, nggak ada keinginan untuk bisa produce something yang lebih baik gitu ya. Karena gini,
saya melihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang timnya itu berhasil, itu produktivitasnya memang lebih baik daripada orang-orang yang timnya itu sendiri-sendirian gitu ya. Artinya mereka bekerja sendiri, jadi sebenarnya itu bukan tim gitu ya. Nah, kalau tim yang baik Bapak Ibu sekalian itu keterikatan mereka itu kuat gitu ya. Jadi kalau ada yang sakit aja, itu mereka udah siap-siap tuh gitu. Wah, si ini sakit nih gitu ya. Itu artinya kita harus mulai antisipasi kalau ada loading yang berlebih, kita harus sharing bareng-bareng nih, kayak begitu misalnya. Oke. Terus membantu kita memecahkan masalah gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini terjadi sering kalau anggota tim kita itu different background gitu ya. Kayak orang legal, ketemu orang IT, ketemu orang customer service, ketemu orang claim gitu ya. Cara kita mencari masalah itu bisa cara berpikirnya beda karena kita kan sesuai sama background kita masing-masing ya. Kayak misalnya, aduh, orang customer service bilang, ini kita susah banget sih ya tracking komplain gitu kan. Orang IT bilang lah, Bu, kan itu mah gampang. Ini mah tinggal aja buat aplikasinya. Atau enggak pakai aja udah ada, Bu, gitu kan. Oh iya ya, ada ya. Oh iya udah oke gitu misalnya. Terus misalnya apa? Masalah distribusi juga gitu ya. Itu kan masalah distribusi itu kan sebenarnya banyak yang sekarang itu sudah pakai IT gitu ya. Bahkan memang itu malah udah keharusan gitu ya. Kenapa? Karena itu solving banyak sekali problem. Tapi itu nggak akan ketemu Kok biasanya kalau dua absen dini orang apa dengan mergo background wis yang kesuwen berbeda. kuwi? Oke. Kalau dua orang dengan background yang berbeda itu nggak ketemu gitu ya. Oke. Ini ada yang bertanya apakah reward dan punishment bisa berpengaruh besar terhadap kinerja sebuah tim. Oke. Ibu, reward and punishment sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau saya sebagai coach ya, saya sebagai orang yang nge-build suatu tim, sebenarnya reward and punishment itu saya katakan itu sudah model lama gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita pakai reward, itu memancing orang untuk ngejar rewardnya, baru dia mau kerja. Punishment juga, kalau dia salah, dia kena punishment, itu mendemoralize, artinya apa ya, menurunkan moral kerjanya dia, gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada satu model yang itu lebih bagus, namanya kolaborasi. Sebenarnya ini simple gitu, ini adalah tim gitu ya. Apakah reward and punishment itu bagus? Dalam konteks tertentu iya, gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, kayak kita bicara masalah tim marketing, tim sales ya Bapak Ibu sekalian ya. Tim sales itu orang-orang yang Bapak Ibu ya, itu punya tipikal yang itu kalau diajak kolaborasi, itu malah jadinya ngoyo timnya. Tapi kalau pakai reward and punishment, itu malah bagus. Gitu ya. Jadi nggak kerja target, nggak dapat komisi. Kerja target, dapat komisi. Clear gitu ya. Pokoknya satu tim itu harus kerjasama, dapetin jumlah kuotanya gitu. Kalau nggak dapat loh gitu ya. Istilah gitu. Bagus nggak? Di dalam tim itu bagus gitu ya. Tapi kalau itu di-apply-kan ke dalam tim IT gitu misalnya Bapak Ibu sekalian, reward and punishment, itu nggak bisa. Gitu ya. Karena di dalam tim IT itu orangnya itu bekerja dengan aturan. Gitu ya. Kalau mereka mau bekerja lebih, mereka harus dimotivasi bukan dengan reward and punishment, tapi bilang, kalau kamu berkolaborasi nih, kamu akan belajar lebih banyak. Gitu ya. Karena mereka bekerja sesuai aturan, mereka nggak mungkin melanggar aturan karena mereka tahu kalau melanggar aturan berarti ya bakal ketahuan gitu ya. Maksudnya itu nggak akan buat saya jadi down juga gitu karena saya juga nggak mungkin menyalahi aturan gitu ya. Nah, jadi kolaborasi itu malah lebih efektif kalau kita bicara masalah misal di tim IT gitu ya. Ayo kita buat aplikasi yang begini gitu ya. Karena gini, Bapak Ibu,
Kalau di tim sales, orang bisa bilang begini, tim leadernya, saya nggak mau tahu kalian ngelakuin apa sepanjang itu nggak melanggar hukum, yang penting penjualan tercapai. Tapi kalau di IT nggak bisa bilang begitu. Saya nggak mau tahu kalian ngelakuin apa, yang penting program selesai. Nggak bisa. Karena kalau itu dilakukan, someday itu bermasalah, itu satu sistem down semua Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak boleh. Dia itu ada aturannya gitu, dan ada proses yang harus diikutin gitu ya. Nah, malah kita berkolaborasi, ngajak mereka bareng-bareng supaya saling checking. Make sure kalau sistem itu lebih bagus setiap hari. Gitu ya. Jadi, tapi gini Bapak Ibu sekalian. Saya selalu disagree dengan cara reward and punishment gitu ya. Saya nggak pernah mau gitu cara reward and punishment. Karena gini ya, kalau kita bisa ngajak orang untuk maju gitu ya, untuk improvement gitu, kenapa nggak lakukan itu sih? Saya rasa kalau memang niatan orang itu bekerja itu nggak baik gitu ya, dia pasti nggak akan bertahan gitu, maksud saya, di company itu gitu ya. Pasti dia akan ngelakuin hal-hal yang fatal gitu. Lebih baik kita ngajak mereka untuk improve gitu ya. Improve itu collaboration gitu ya. Gitu ya, Ibu ya. Secara moralitas itu artinya ayo loh sama-sama, kalau kita kerja sama bareng-bareng nih, kamu improve, saya improve, semua improve, kita sama-sama naik gitu ya. Gitu. Ya, kira begitu. Tapi ada satu bidang yang memang itu yang tadi yang sales tadi saya bilang ya, Bapak Ibu. Reward and punishment itu pengaruhnya besar. Karena ada typicality cara kerja mereka. Gitu. Tapi kalau di bidang lain, saya melihat reward and punishment itu tidak berimpact positif malah ya dalam kinerja sebuah tim. Ada cara yang lebih baik lagi, gitu ya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, saya itu suka bilang begini. Kita itu ngebuat tim itu kayak di keluarga, gitu ya. Contohnya, kita ayah atau ibu gitu ya, sama anak kita gitu ya. Bisa nggak kita pakai reward and punishment? Bisa, gitu ya. Apakah berhasil? Untuk beberapa anak berhasil. Tapi saya lebih senang Bapak Ibu sekalian ketika kita mendidik anak kita, gitu ya. Tidak ada reward and punishment, tapi ialah ada konsekuensi, gitu ya. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, konsekuensinya ini. Yuk sama-sama, gitu artinya. Yuk kita ngelakuin ini loh, supaya kamu, misalnya, yuk kita setiap hari itu hanya belajar menghitung gitu ya. Yuk nonton itu dibatasi gitu ya, hanya misalnya 1 jam, itu pun hanya sesuatu yang begitu. Ya. Kalau dia melakukan kesalahan, apakah saya perlu punishment? Enggak, saya enggak begitu gitu ya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita akan bertanya dulu kan, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Gitu ya. Apakah itu disengaja atau tidak? Kalau misalnya disengaja, kita akan tanyakan, kenapa? Kita harus cari root cause-nya. Kenapa sih dia melakukan itu dengan sengaja gitu ya? Better seperti itu gitu ya. Solving akar permasalahannya gitu ya. Jangan cuma wah tiba-tiba di splashing water gitu dia nyemprot air kemana-mana gitu ya, misalnya langsung kita punish gitu ya. Itu saya rasa bukan sesuatu yang mendidik gitu ya. Akan lebih baik kalau kita tanya kan, dia splashing water kenapa gitu ya. Dia bilang ini menyenangkan Daddy gitu ya, ini fun, dia bilang. Oke, boleh nggak kalau kita splashing water tidak dalam ruangan, di luar ruangan gitu misalnya gitu ya. Oke Daddy, nggak masalah. Boleh nggak splashing water di kamar mandi? Boleh Daddy. Oke, kita splashing water di sini ya. Oke. Jadi tidak melulu
reward and punishment gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau itu kita didik dari awal, itu drive-nya itu jadinya kalau mau bagus karena ada reward, takut karena ada punishment, jadi nggak belajar masalah konsekuensi gitu ya. Sama dalam tim juga saya lebih senang begitu, saya bilang kalau kamu belajar ini itu ya, itu karena supaya skill kamu nambah loh. Kalau kamu bisa solving problem ini, berarti kamu naik level loh. Kayak begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Kolaborasi membantu orang belajar satu sama lain, yes, betul ya. Karena kita bisa dapat different view dari setiap orang gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, saya pernah di training di Singapura gitu ya, dengan IT team di Singapura. Jadi dulu tuh masuk company lalu di training selama sebulan tinggal di Singapura, dibiayain semuanya. Nah, ada satu kebiasaan yang memang saya itu berasa baru gitu ya. Itu adalah namanya morning meeting gitu ya. Jadi 15 menit itu kita ketemu, terus saling update progresnya, terus update masalah apa yang kita hadapi gitu ya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang kesulitan, ada satu orang atau tim yang kesulitan, yang lain itu akan coba ngebantu gitu ya. Nah, saya baru merasakan bahwa setiap orang itu bisa berkontribusi gitu ya. Saya tanya, kok bisa sih orang ini tahu tentang skill ini? Kok kalian itu kayaknya masing-masing tahu apa yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, itu dia bilang, karena kita udah melatih udah melatih setiap orang untuk mau tahu kerjaan orang lain, jadinya seperti itu gitu ya. Bahkan mereka bisa rekomen gitu ya. Kemarin saya baca-baca kayak beginian nih, mungkin kamu bisa implement ya, kayak begitu. Oke. Kolaborasi meningkatkan moral di seluruh organisasi. Tingkat atensi yang lebih tinggi, membuat kita jadi pekerja yang lebih efisien, produktivitas. Oke. Nah, ini ciri-ciri orang yang enak bekerja sama. Nah, kalau Pak Ibu sekalian sekarang jadi anggota tim, ya, milikilah sifat-sifat ini. Kalau jadi tim leader, tambah lagi ya. Tambah lagi yang diperlukan gitu ya. Sikapnya harus positif Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita jadi tim leader itu kita nggak boleh baperan ya. Kalau orang sekarang tuh bilang baperan tuh nggak boleh gitu. Terus bisa menghargai perbedaan dan kita cenderung menyatukan perbedaan gitu ya. Kalau sampai mentok sekali Pak, voting boleh nggak Pak? Voting. Saya tidak pernah merekomendasikan voting. Artinya gini, kita buat aja tabelnya gitu ya. Solusi A, solusi B gitu ya. Kalau ini dua solusi A dan B ini nggak pernah bisa disatukan gitu ya, karena masing-masing benar bertolak belakang gitu ya, nggak pernah bisa di merger nih solusi A, solusi B. Kita tinggal checklist mana yang positifnya lebih banyak, negatifnya lebih sedikit. Dengan bobot misalnya ya, kalau mau ditambah ribet itu pakai bobot. Oke, solusi B nilai positifnya 54, kalau yang solusi A nilai positifnya hanya 52 gitu ya, misalnya. Berarti solusi B menang ya, 54, 58, kayak begitu. Ibu. Tapi jangan voting orang. Jadi misalnya kalau 54 yang solusinya lebih rendah ini nilainya, nggak taunya banyak orang yang suka, jadi dia menang gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan voting orang, tapi voting solusi aja. Jadi kita tahu solusi yang terbaik yang menang. Itu secara mentalitas supaya Ibu sekalian itu melatih mereka untuk bilang kalau yang bakal terpilih ini solusi, bukan jumlah orang gitu ya. Lalu ciri enak yang tidak enak kerja sama gitu ya. Negative thinking ya. Mendominasi. Nah, ya, Ibu ya, meskipun sebagai tim leader, berikanlah kesempatan setiap orang untuk memberikan pendapat gitu ya. Ini penting. Meskipun dia
bukan tipikal orang yang jarang berbicara, tipikal orang yang jarang berbicara, tapi tetap kasih dia kesempatan, gitu ya. Pokoknya di setiap meeting dia harus ngomong nih, orang yang pasif ini, gitu ya. Make sure seperti itu. Jadi kalau tim yang baik itu make sure jangan ada yang pasif, gitu ya. Mungkin di meeting pertama dia hanya bicara 1 menit, hanya bicara 10 kalimat, nanti di meeting kedua gitu ya. Pokoknya pancing Bapak Ibu sekalian gitu ya. Make sure kalau dia bisa ini. Dan kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian anggota tim kita gitu ya, misalnya ini si yang pasif ini lagi ngomong nih. Terus yang satu tiba-tiba istilahnya ngeledekin gitu ya. Nah, itu kita tegur gitu ya. Jangan begitu. Kita kasih kesempatan untuk si beliau ini berbicara gitu ya. Oke. Ini yang bagaimana tentang tim yang sempurna itu yang kayak gimana gitu ya. Nah, jadi mungkin yang sudah tahu kalau Google itu juga pernah mengadakan riset juga di internal mereka, company mereka gitu ya. Gimana caranya mereka bisa membuat tim-tim yang terbaik gitu ya di dalam company mereka gitu ya. Nah, jadi mereka sudah coba testing dengan semua pola dari tim mereka yang ada sekitar ratusan tim gitu ya di Google gitu Bapak Ibu. Mereka lihat pola-pola yang terjadi itu kayak gimana, kok ada tim yang satu yang produce benar-benar satu hal-hal yang bagus, yang inovatif itu kayak gimana gitu ya. Apakah mereka punya hobi yang sama, gitu, kegiatan setelah bekerja yang sama, latar belakang pendidikan yang sama, gitu ya. Nah, akhirnya setelah mereka ngelakuin riset, gitu ya, Google ini menemukan bahwa nggak ada polanya, gitu ya. Jadi mereka balik ke yang namanya ilmu psikologi, gitu ya. Ada namanya physiological safety. Jadi orang itu merasa aman dalam tim, gitu ya. Jadi dia nggak akan dihukum, dipermalukan ketika dia menyuarakan pendapatnya dia, gitu ya. Kalau dia ngelakuin kesalahan pun dia nggak akan dihukum, gitu ya. Tapi dia akan dikoreksi, tidak dihukum. Jadi reward and punishment itu bukan sesuatu yang baik itu untuk diimplement dalam jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menciptakan physiological safety ini supaya orang aman dan nyaman itu ialah kita harus punya self awareness gitu ya. Kita harus menyadari bagaimana kita berpikir dan perilaku gitu ya. Kalau tadinya kita tuh sering mencela orang, maka dalam waktu team meeting jangan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dibully, kita harus saat dibully dalam menyuarakan pendapatnya gitu ya. Nah, kita harus menegur orang-orang yang membuli seperti itu gitu ya. Lalu tunjukkan kepedulian terhadap anggota tim sebagai manusia gitu ya, Bapak Ibu ya. Benar-benar kita punya ketulusan gitu ya. Kalau mereka misalnya punya kesulitan, oh saya ini nggak ngerti loh. Oh gitu ya, kamu nggak ngerti ya. Oke, kamu nggak ngerti bagian mananya gitu ya. Ini saya punya materi-materi banyak, kamu boleh baca gitu ya. Nanti kalau sudah kita cek lagi tuh. Jadi dia merasa diperhatikan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tim leader itu seperti orang tua. Gitu ya. Jadi harus perhatikan gitu anggota timnya. Lalu ajukanlah pertanyaan secara aktif gitu ya. Jadi kalau lagi meeting sering tuh setelah ada jeda kita bilang, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Pendapat kamu bagaimana? Gitu ya. Jadi latihlah anggota tim kita itu untuk kasih masukan. Gitu ya. Pancing mereka untuk kasih masukan. Melatih mereka untuk kasih masukan. Gitu ya. Lalu kita harus kasih apresiasi gitu ya. Biasakan kalau ada anggota tim yang sudah mengajukan pendapat, kita bilang, wah terima kasih ya atas pendapat kamu gitu ya. Wah ini sesuatu yang baru nih gitu ya. Wah ini ide brilian nih gitu ya. Nah meskipun ide dia Bapak Ibu tahu nih sebenarnya.
jadi tim leader ya, mungkin punya senioritas lebih tinggi, sebenarnya tahu ide dia ini sebenarnya saya udah kepikiran gitu ya, tapi tetap harus dipuji ya Bapak Ibu ya, apresiasi ide mereka. Ya, jadi rasa haus terbesar dari manusia adalah untuk dihargai. Lalu promosikan dialog dan diskusi yang positif. Jadi kata-kata tidak bisa, nggak mungkin, mustahil itu jangan dipakai gitu ya. Jadi belum bisa gitu ya. Nanti kita pasti bisa. Nah itu gitu. Oh ini mah cuma tantangan aja nih, nanti juga selesai. Kita belum ketemu aja kayak gitu misalnya. Lalu tepat dengan informasi, harapan, dan komitmen. Ya, jadi kalau mau timnya komit, Bapak Ibu sekalian ya, timnya itu komit dengan goals-nya, make sure kita juga tepat gitu dengan harapan dan komitmen kita gitu ya, sebagai tim leader. Ya, make sure kalau mereka tahu boundary-nya, batasan-batasannya apa yang jadi goal-nya mereka gitu ya. Jadi clear. Oke, berikutnya. Nah, along the way kan Bapak Ibu sekalian itu bisa jadi ada perubahan ya dalam mungkin tujuan dari timnya atau goal-goal dari timnya. Kalau ada terjadi perubahan harus dijelaskan ya, jangan jangan di hidden atau enggak jadi sesuatu yang abstrak gitu ya. Kalau ada ekspektasi yang berubah, informasinya ada yang berubah, diinfokan ke anggota timnya supaya mereka juga bisa adjustment, berikan waktu gitu ya. Nah, ini tim leader kalau misalnya ada yang salah. Jadi kalau sukses itu tim saya sukses, tapi kalau salah itu saya yang salah sebagai tim leader. Ya, itu ya. Yang penting akui kesalahan kalau kita ngelakuin kesalahan. Yang penting itu kita belajar setiap hari. Oke, nah manajemen konflik ya, Ibu ya. Jadi kalau dalam tim kalau bisa kita selalu yang namanya win-win solution gitu ya. Bagaimana bisa achieve win-win solution? Gini. Ya, kita harus berusaha mendapatkan kesamaan, menyatukan kesamaan, mengakui adanya perbedaan gitu ya. Nah, saya pernah Bapak Ibu sekalian itu saya pernah dapat atasan yang itu kemampuan communication skill-nya itu luar biasa, sehingga gini, sudah jelas-jelas tim kita yang salah, gitu ya. Sudah jelas tim kita salah. Lalu si atasan saya ini datang ke meeting, dia berbicara, dia mendengarkan semua orang, lalu dia menggunakan kemampuan communication skill-nya dia, sehingga in the end of the meeting, semua orang merasa berkontribusi atas kesalahan kita. Padahal jelas-jelas itu kita salah. Gitu ya. Saya sampai sekarang masih berusaha memahami bagaimana si beliau ini, atasan saya dulu ini, bisa punya kemampuan communication skill begitu. Gitu ya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, si atasan saya ini dulu ini, memang dia punya menginfluence people bagus, cara dia membangun relasi itu bagus gitu ya, sehingga orang itu mau marah sama dia tuh hampir-hampir nggak bisa gitu ya, Ibu sekalian. Saking istilahnya begitu dia bisa mendekati orang itu nggak tega gitu kalau mau nyalahin dia, gitu ya. Istilahnya kayak nggak tega gitu. Nah itu dia. Bapak ada pertanyaan? Oh ya, bagaimana menciptakan komunikasi dalam tim yang kurang produktif antar anggota timnya. Nah, gini, ini jawabannya mungkin agak klise, bukan klise ya, tapi gini, ada yang namanya agen-agen perubahan, gitu ya. Agen-agen perubahan ini bisa jadi orang, bisa jadi lingkungannya, gitu, bisa jadi policy-nya, gitu ya. Nah, bagaimana menciptakan komunikasi yang dalam tim yang memang dia kurang produktif gitu ya antar anggota timnya. Nah, kalau memang yang dimungkinkan kita ngelakuin team building Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kan kalau ada team building itu kita keluar misalnya, kita keluar
lalu kita ada event di misalnya di mana gitu ya, lalu di situ kita ada acara kebersamaan gitu. Di situ kan kita ada gameplay yang itu tujuannya itu untuk menciptakan komunikasi gitu ya sebenarnya, supaya anggota tim itu komunikasi. Itu kalau bisa kita ngelakuin team building kayak begitu. Terus bisa juga kalau misal Bapak Ibu posisinya sebagai tim leader gitu ya, itu kita ngelakuin pendekatan personal gitu ya ke setiap orang. Jadi kalau misalnya orang ini suka ngopi nih gitu ya, ya udah gitu ya, kita ajakin dia minum kopi. Kalau dia suka makan lontong sayur, kita ikutan makan lontong sayur gitu ya. Kalau memangnya dia suka makan siang bawa dari rumah, kita temenin gitu ya, kita bawa juga makan siang dari rumah gitu. Yang pasti pendekatan personal ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagai tim leader itu harus punya itu gitu ya. Kita harus dekat dulu sama orang ini nih gitu ya. Nanti kalau sudah dekat dengan orang-orang ini, Bapak Ibu sekalian, itu jangan langsung ini tugas kamu enggak gitu ya. Selalu mulailah dengan conversation yang ringan-ringan dulu gitu ya. Nah, conversation yang ringan, setelah itu kalau udah merasa anggota tim ini udah deket nih gitu ya, udah bisa masa terbuka, kita bisa nge-sense ya Bapak Ibu ya, kalau kita tuh sama orang lain tuh udah mulai terbuka nih gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukannya orang itu nggak mau produktif gitu ya, tapi dia merasa ngapain saya produktif banget gitu, gitu ya. Ngapain sih saya ngelakuin ini lebih dari apa yang seharusnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa memotivate dia, itu ya jadi kayak motivator nih kalau tim leader gitu ya, bisa memotivate dia gitu ya. Wah, dia bisa ini. Ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya satu tim di mana satu tim saya itu, saya bilang, kamu harusnya memikirkan masa depan, bla 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 gitu ya. Kamu harus maju gini gini gini. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, yang bisa motivasi dia itu malah teman rekan kerjanya dia, gitu ya. Yang dia malah bilang, udah nggak usah banyak pikir, gitu kan. Kamu harus belajar ini itu. Nggak banyak loh kesempatan. Nah, ketika itu yang berbicara rekan mereka, gitu ya, anggota tim mereka, dia lebih nangkep Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Karena dua orang ini deket, gitu ya. Jadi orang itu bisa dimasukin itu kalau mereka itu udah deket gitu konsep-konsepnya gitu ya. Jadi usahakan pendekatan personal dulu gitu ya. Nah, oke. Semoga itu menjawab. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Nugroho Perkasa? Ya, oke. Divisi saya ada satu orang yang menjadi beban, sering salah dan tidak. Oke, atasan kami sudah cuek sebab beberapa kali di review hasilnya stagnan. Oh, oke. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anggota tim yang jadi beban, saya sih bilang gini, untung nggak kejadian di tempat saya nih. Gitu. Biasanya itu akan nggak lama out tuh Pak. Kalau di tempat saya Pak, kalau ada tim yang jadi beban begini, nggak peduli dia tetap atau enggak gitu ya. Karena gini Bapak Ibu ya, kalau nggak ada orang yang aware dengan itu dan mau take decision yang tidak populer tentang itu, ini akan agak susah gitu ya. Karena gini, dalam tim itu kalau ada satu orang yang jadi beban, dia tuh seperti kalau misalnya 5 orang, satu orang jadi beban, itu 4 orang itu akan menyeret dia loh. Istilahnya gini, kita mau lari, tapi satu orang ini kita harus seret, kan jadinya lambat ya. Itu mempengaruhi kinerja satu tim gitu ya. Nah ini sebenarnya harus atasannya itu harusnya take decision bahwa lebih baik tidak ada orang ini gitu ya, atau enggak kamu di-exclude aja gitu ya. Atau enggak kamu dikeluarkan dari tim ini gitu. Karena menurut saya orang yang jadi beban ini memperlambat gitu ya. Saya sudah bilang, kalau saya ini pengen lari loh,
Tapi kalau kalian ada satu yang lambat, saya nggak bisa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya nih ya, misalnya orang ini nggak bisa dikeluarin nih, bagaimanapun nggak bisa dikeluarin gitu ya. Atasan pun juga udah nggak bisa take decision gitu ya untuk ini. Nah, saya cuma bisa bilang, pertama kita pasrah. Kok jawabannya begitu ya, Pak? Oke, karena kan ini kondisinya kita nggak bisa apain, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita jadikan orang ini tuh bahan bagi kita untuk melatih diri kita. Gitu ya. Pertama, kita menginfluence people, gitu ya. Tapi jangan jadikan beban, gitu ya. Artinya gini, kita berusaha menginfluence dia nih, gitu ya. Tapi jangan jadikan beban. Sambil kita menginfluence atasan kita juga, Pak, yang bener aja Pak, ini orang udah 5 tahun nggak mau berubah Pak, gitu, masih mau diterusin, kan gitu ya. Jadi kita menginfluence dia, siapa tahu dia mau berubah. Mungkin ada hal yang nggak kena gitu ya Pak, Bapak Ibu sekalian, yang nggak kena di hatinya dia gitu ya, untuk memotivasi dia gitu ya. Mungkin kalau ketemu aja yang bagian yang akhirnya dia aware gitu ya, dia sadar gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, leadership-nya juga kan pengaruhnya besar ya. Maka saya bilang gini, kalau di company itu, kalau leadership-nya kurang, itu yang jadi korban itu ya bukan cuma orang yang nggak mau kontribusi ini, tapi semua orang itu jadi korban. Benar nggak ya? Ya, Pak Anugrah, benar nggak? Kalau leadership-nya itu kita bisa bilang tanda kutip payah gitu ya. Ini yang dia korbankan ini nggak cuma satu orang gitu, tapi satu company bisa, satu timnya dia itu dikorbankan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai individual nggak punya pilihan, maka latihlah kemampuan skill Bapak Ibu sekalian dari sekarang gitu ya. Melatihlah menginfluence people gitu ya. Melatihlah bagaimana melit orang gitu ya. Jadi leader gitu ya. Kalaupun gagal, kalaupun berhasil nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita sudah coba. Jadi gini Bapak Ibu, saya selalu melihat dari sisi positifnya gini. Saya pernah nggak punya atasan yang nggak bagus? Sering gitu ya. Dapat atasan yang bagus ada beberapa. Tapi kalau saya ketemu atasan yang nggak bagus, ketemu rekan kerja yang nggak bagus, itu nggak pengaruh buat saya, gitu ya. Karena dimanapun saya berada, saya bisa kontribusi, saya bisa develop diri saya sendiri, develop skill saya, gitu ya. Dan kalau ada atasan yang nggak bagus, saya jadikan itu bahan pelajaran. Berarti saya nggak boleh seperti ini nih, gitu ya. Dan kalau bisa saya influence dia, gitu ya. Pak, ini kan cara kerjanya selama ini begini nih Pak, akan lebih bagus loh Pak kalau begini-begini gitu ya. Kasih masukan gitu ya. Itu sebenarnya selain ngelatih skill Bapak Ibu sekalian jadi harus lebih tinggi gitu ya, daripada atasan Bapak Ibu sekalian, itu juga ngelatih soft skill-nya kan gitu ya. Jadi kalau mau merekomendasikan, menyarankan orang kan berarti kita harus punya sesuatu yang lebih bagus gitu ya. Dari yang sekarang dia punya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ini saya skip dulu. Jadi kalau nanti kita mau ngelakuin konflik manajemen, kalau bisa kita pilih yang warna orange dan biru, kompromis atau enggak kita kolaborasi gitu ya. Kalau kompromi, dua-duanya menang, tapi dua-duanya juga harus merelakan sesuatu. Kalau kolaborasi, dua-duanya sama-sama benar-benar menang, karena solusi yang dipilih itu benar-benar solusi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat gitu ya. Leadership itu bisa dilatih, bisa dibentuk, bisa dipelajari gitu ya. Jadi ya ini, 6 elemen kuncinya itu yang ngedrive bagaimana kita bisa menginfluence people gitu ya, menginspirasi orang. Wah, ini tuh ilmunya itu harus berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pertama kali harus di drive itu diri kita sendiri dulu ya. Drive diri kita untuk lebih maju, lebih banyak belajar ya. Lalu yang kedua itu memang keinginan untuk memimpin. Memimpin itu bukannya jadi bos ya Bapak Ibu ya. Pemimpin dan bos itu berbeda.
Pemimpin itu artinya dia bertanggung jawab atas apapun yang dikerjakan oleh yang dia pimpin, gitu ya. Jadi nggak lepas tanggung jawab kalau misalnya terjadi kesalahan. Kalau terjadi keberuntungan, oh dia nomor 1 ngangkat trofi. Nggak begitu ya, itu bukan pemimpin. Lalu masalah integritas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara pemimpin itu, nggak bisa kita bermuka dua ya. Artinya sisi internal baik, sisi internalnya seolah-olah kita baik, dan di luar, wah ngejelek-jelekin gitu. Itu nggak bisa, nggak boleh kayak begitu gitu ya. Kita mungkin bisa akan naik karirnya sementara gitu ya, tapi semua orang sebenarnya tahu gitu ya Pak Ibu ya. Kalau dia bukan orang yang punya integritas gitu ya. Jadi sepandai-pandai tupai melompat tuh pasti akan jatuh juga gitu ya. Saya sering ingat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang dia itu naik karirnya karena menginjak orang lain, tapi semua orang sebenarnya tahu gitu ya. Tapi orang itu akan mentok. Suatu saat nanti itu dia akan stuck gitu ya Bapak Ibu ya. Karena udah nggak ada lagi orang yang bisa dia injak. Lalu punya rasa percaya diri, ini juga bisa dibentuk ya Bapak Ibu. Jadi gini, kalau misalnya nih lagi acara di RT RW gitu misalnya, disuruh jadi buka pidato atau buka doa, maju tuh Pak. Latihan tuh gitu ya. Kalau misalnya lagi diminta untuk presentasi, jangan nolak gitu ya. Hajar terus gitu ya, maju terus gitu ya. Jadi itu ngedevelop self confidence gitu ya. Kalau misalnya harus ketemu apa ya misalnya atasan yang lebih tinggi, presentasi, jangan takut gitu. Malah itu jadi tantangan gitu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya change management. Bagaimana sih kita bisa menginfluence people gitu ya. Sebenarnya di sini ada jawabannya nih. Orang akan berubah jika kepentingan mereka selaras dengan perubahan itu. Empirical, rasional gitu ya. Orang logikanya kalau dia mau berubah kalau ada benefitnya untuk dia. Nah, ini dia. Jadi mungkin dia nggak mau berubah karena nggak ada insentifnya buat apa saya berubah gitu ya. Nah, yang kedua itu normatif reedukatif. Artinya kita berusaha untuk mengubah nilai-nilai gitu ya. Jadi kita terus mengedukasi orang-orang itu gitu ya. Kalau dianya belum, yang lainnya kita edukasi terus-menerus gitu ya. Tapi di sini tuh pendekatannya edukasi. Artinya kita harus punya kedekatan dengan orang-orang yang kita mau ajak berubah. Nah, ini ada satu lagi namanya power koersif. Ini otoritas gitu. Ini sebenarnya yang paling gampang dilaksanakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya otoritas, ya udah paksain aja gitu ya. Nggak mau, ya ini ada surat nih. Silakan teken kalau nggak mau gitu ya. Besok nggak usah masuk lagi kan kayak gitu. Ya itu istilah kasar gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada menggunakan power gitu ya. Ada yang namanya environmental adaptive. Artinya gini, kita ngelakuin restrukturisasi gitu ya. Misalnya orang-orang lamanya kita ganti semua gitu ya. Terus misalnya semua struktur manajemennya kita ganti semua. Jadi kita masukin orang-orang baru yang bisa berikan dampak besar gitu bagi perubahan cara kerja. Nah ini biasanya terjadi kalau organisasinya itu udah stagnan, diisi orang-orang lama yang nggak pernah mau berubah, mau nggak mau, dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, kita singkirkan mereka dulu gitu. Lalu kita ganti dengan orang-orang baru. Dan orang-orang lama ini kita masukin pelan-pelan. Mau berubah nggak? Kalau mau berubah masuk. Kalau nggak, silakan. Gitu ya, silakan keluar. Nah, jadi ini ada environmental. Ini adalah cara change management sebenarnya, gitu ya. Nah, yang paling sering dilakukan itu sebenarnya ialah edukasi, ya, atau enggak yang tadi, yang pertama, yaitu dengan cara kita memberi rasional, gitu ya. Jadi kita memanfaatkan rasionalitas atau enggak kita memang mengedukasi dia terus-menerus, gitu ya. Oke. Nah, Pak Ibu,
ketika kita bicara soal tim, sorry ya saya agak banyak materinya. Nah, jadi ketika kita membangun tim komitmen, kita harus sadar bahwa dalam apapun yang kita kerjakan itu ada yang namanya resiko, gitu ya. Nah, untuk make sure kalau tim ini nanti siap gitu ya untuk menghadapi resiko, maka kita harus jelaskan nih, ini ada manajemen resiko nih. Kita tim kan berusaha mencari goal, kita kan berusaha achieve goal, tapi kan dalam perjalanannya itu kan nggak semulus itu ya. Nah, kadang-kadang ada resiko gitu ya. Nah, itu kita harus jelaskan dari awal. Ini kita punya resiko ini ya. Kita harus identify resikonya dulu, kita analisa. Oke, nanti kita akan lihat resiko mana yang berpotensi paling tinggi dan merusak, mana yang paling rendah gitu ya. Nanti kita akan cari tahu gimana caranya. Sehingga nanti kalau misalnya tim kita itu menghadapi resiko tersebut, mereka sudah siap gitu ya, gimana caranya gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada masalah tiba-tiba bubar deh tuh ya. Berantakan cara kerja itunya gitu ya. Oke. Jadi ini ada, saya skip dulu yang resikonya. Saya mau langsung, oke, yang ini metode SMART ini make sure kalau apapun goal yang kita tuju itu clear ya Bapak Ibu ya. Jadi spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, relevan dengan apa yang kita mau, dengan goal dari organisasi kita, ada timeline-nya. Nah, saya mau bicara tentang tip untuk para leader, tim leader ya. Saya selalu berusaha bilang seperti ini, ciptakanlah lingkungan yang mendukung kolaborasi, gitu ya. Artinya make sure kalau setiap orang itu diberikan waktu yang cukup untuk bisa memberikan pendapat, untuk bisa berkontribusi, menyuarakan pendapat mereka, gitu ya. Terus yang kedua, yaitu bagikan visi Anda. Make sure kalau anggota tim itu paham, oh iya, tujuan kita sebagai tim itu untuk menjadi customer service terbaik, gitu ya. Tujuan kita itu misalnya untuk memastikan proyek-proyek pembangunan jalan misal di PUPR itu tercapai gitu ya dalam jangka waktu segini gitu ya. Jadi pastikan visi kita tuh benar-benar dimengerti. Lalu berikan umpan balik yang positif. Artinya kalau misalnya mereka melakukan pekerjaan yang baik, berikan pujian. Kalau mereka nggak bisa achieve, jangan langsung disalahkan gitu ya. Tapi dicari tahu dulu. Oh, kamu nggak achieve, mungkin metodenya kamu salah. Oh, mungkin ada sesuatu yang kamu nggak kepikiran. Oh, mungkin ini ada cara yang lebih baik. Itu umpan balik yang positif ya. Lalu yang keempat, pahami cara kerja setiap anggota tim. Ada Bapak Ibu yang anggota tim kita yang mungkin dia tipikal orang yang suka bekerja itu sendirian. Ada yang senangnya itu rame-rame gitu ya. Nah, itu pahami tuh. Jadi saya bilang ada pendekatan personal gitu ya. Lalu memimpin dengan memberikan contoh. Kalau misalnya kita udah set tim meeting setiap jam 9 pagi ya, kita sendiri harus disiplin gitu ya. Jam 9 pagi kita datang gitu. Kalau semua update progress, ya semua update progress, nggak ada pengecualian. Bahkan diri kita pun juga harus update progress gitu ya. Nah, lalu berikanlah kesempatan untuk pengembangan diri terhadap setiap anggota tim kita gitu ya. Akan lebih, gini Bapak Ibu sekalian, pemimpin baik itu yang achievement tertingginya, itu ialah kalau dia bisa menginspirasi orang. Bukan hanya sekedar membuat orang melaksanakan tugasnya. Bukan ya, menginspirasi orang. Karena kalau kita bisa menginspirasi orang, orang itu bisa memberikan lebih. Gitu ya. Oke, itu sudah terakhir kata-kata dari materi yang saya berikan pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di-unmute ataupun di chat di kolom chat box, Bapak Ibu.
Oke. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Terlalu jelas apa yang saya jelaskan? Gimana nih? Oh, ada yang tanya Pak, dari Pak Adi. Saya merasa kesusahan menghadapi anggota tim yang tidak mau bicara, tapi sebenarnya tidak dapat bekerja, Pak. Sharing mungkin. Oh gitu. Tidak bisa bekerja, tidak mau bicara. Wah ini udah antik ini ya problemnya ini. Tidak bisa bekerja, tidak. Dulu dia diterima sama siapa Pak? Siapa dulu yang interview dia nih? Problem nih bagian rekrutmennya nih. Ya, jadi coba rekrutmennya silakan hubungi hubungi saya untuk di training dulu. Gimana caranya mendapatkan pekerja yang mau yang bisa bekerja dan bisa berbicara. Iya Pak, memang kondisinya ya itu tadi ya kita nggak bisa dapetin 100% perfect sempurna gitu ya. Nah kalau misalnya tidak mau bicara itu sudah coba Pak pendekatan personalnya Pak. Kalau bisa pendekatan personal dulu gitu ya. Tidak mau bicaranya ini kenapa gitu ya. Karena ini harus case by case Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak mau bicara gitu ya. Terus kalau masalah tidak dapat bekerja itu saya bilang gini ya, selama orang itu punya intelijensia normal, maka harusnya keterampilan itu bisa dilatih gitu ya. Ini masalah kemauan nih gitu ya. Mau apa enggak dia untuk bisa bekerja gitu ya. Kecuali kita bicara memang orang itu punya keterbatasan gitu ya. Jadi dia nggak bisa bekerja, entah dia tiap hari selalu migrain gitu ya, sesuatu ya. Ya kan mau nggak mau gitu ya, nggak bisa nggak bisa bekerja gitu. Tapi saya bilang gini Bapak Ibu, saya selalu bahkan ya di tempat yang saya pernah bekerja pun saya ketemu ke banyak orang-orang yang tanda kutip memang nggak terlalu pinter gitu ya. Artinya benar-benar ya standar aja. Tapi kalau mereka mau ya Bapak Ibu ya, mau belajar gitu, mau berusaha pasti bisa kok gitu ya. Tapi harus ada niatan dulu gitu ya, Ibu ya. Tapi kalau niatan itu nggak ada, udah deh. Jangankan di situ ya Bapak Ibu ya, di dalam organisasi saya pun juga ada gitu ya. Yang itu kita masih berusaha gitu ya, berusaha untuk menginfluence dia, ayo gitu ya. Kamu harus berubah gitu ya, kamu harus berubah gitu ya. Bukannya dia nggak bisa, tapi memang bayangkan gini Bapak Ibu sekalian, kita kan nggak tahu ya, orang itu sudah dididik misalnya setelah lulus ke 22 tahun gitu ya, dengan segala background di keluarganya, lingkungan dia yang dulu itu seperti apa gitu ya. Kan menginfluence people untuk berubah setelah mereka 22 tahun terbentuk itu kan agak sulit ya, mentalitasnya. Tapi ya kalau ketemu orang kayak begitu, kalau nggak punya pilihan ya kita jadikan dia objek untuk bisa belajar menginfluence people gitu. Kalau misalnya punya pilihan, ya coba kamu jangan dalam tim saya lagi gitu, misalnya gitu ya. Itu cara paling gampang tuh gitu ya. Tapi gini Bapak Ibu, saya nggak pernah langsung begitu. Saya tetap pasti akan influence dia. Sampai di satu saat, di satu momen di mana saya bilang, oh orang ini udah nggak mau berubah nih, gitu ya. Kalau saya udah influence banyak sekali, tapi dia nggak mau berubah dan dia menyeret anggota tim yang lain untuk menjadi lebih lambat, pasti saya keluarkan dari tim, gitu. Pasti itu saya keluarkan, gitu ya. Saya akan bilang, coba kamu develop diri kamu di tempat lain, gitu. Karena di kita nggak bisa, gitu ya. Seperti itu. Ya, ya Bapak Ibu ya, memang hidup ini nggak ada yang pernah apa? Nggak ada yang pernah berjalan mulus gitu ya. Pasti akan ada seperti itu gitu. Tapi ya
jangan dijadikan beban, jadikan aja itu tantangan. Gitu ya. Apakah seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain? Harus, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau pemimpin itu nggak bisa menginfluence people. Jawaban saya cuma satu, memang harus. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu cuma kalau gini, antara jadi atasan sama jadi pemimpin itu beda ya. Bapak Ibu mungkin jadi atasan nih ya, bekerja gitu sesuai SOP-nya, sesuai tugasnya. Tapi menyandang pemimpin belum tentu gitu ya. Karena seorang pemimpin harus bisa menginfluence yang di bawahnya gitu ya, yang dia pimpin harus bisa diinfluence. Karena orang ini kan dipimpin ya, orang itu memfollow dia. Kalau orang itu mau memfollow dia, berarti kan yang pemimpin ini punya kemampuan untuk menginfluence orang untuk memfollow dia, gitu ya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Gitu ya. Jadi memang keharusan pemimpin itu harus bisa punya kemampuan mempengaruhi orang. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya apakah kemampuan mempengaruhi orang ini bakat atau bisa dilatih? Dua-duanya, Pak. Ada memang orang-orang yang punya bakat lebih, gitu ya. Dia membuat dia jadi lebih cepat, gitu ya, untuk menjadi sosok pemimpin yang bisa menginfluence orang. Entah karena background family-nya, gitu ya, entah pengalaman hidupnya, jadi seperti itu, gitu ya. Tapi artinya semua orang bisa jadi pemimpin, gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Ada lagi masih yang ada mau yang tanyakan? mau ditanyakan lagi? Ya, jangan bangga jadi atasan karena atasan itu cuma 30.000 di Tanah Abang. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih gitu ya sudah mengikuti webinar ini. Semoga tetap terus mengembangkan diri gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sampai ketemu kalau bisa di topik-topik lain bersama saya. Oke. Mungkin Pak Li ada teka-teki lagi Pak? Atau Kenapa? Sorry. Pak Li ada teka-teki lagi mungkin? Oh, udah yang kemarin. Saya capek itu buatnya. Mikirnya lama banget itu. Oke, silakan. Baik, Pak. Baik, kita ada game kuis interaktif sebentar, Pak. Oke. Bapak Ibu, untuk peraturannya, nanti Bapak Ibu bisa langsung jawab di chat box ya Bapak Ibu. Nanti yang tercepat akan mendapatkan voucher training senilai 1 juta di Talent HRM. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Nanti untuk jawaban yang tercepat akan mendapatkan diskon training 1 juta rupiah di Talent HRM. Untuk valid day-nya di tanggal 31 Desember tahun 2022. Oke, kita lanjut. Sebutan bagi seluruh wilayah di Kepulauan Indonesia. Ada Bapak Adi, boleh di-unmute Pak untuk jawabannya. Nusantara. Nusantara. Baik, 1 poin untuk Pak Adi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lengkapi peribahasa. Tercoreng arang di muka.
Masih kurang tepat? Masih kurang tepat, Bapak Ibu? Masih kurang tepat, Bapak Ibu? Kita buka aja untuk jawabannya. Di kening. Oh, Bapak Nanang ya, betul ya? Pak Nanang. Oke. 1 poin untuk Pak Nanang. Untuk pertanyaan selanjutnya, di pertanyaan ketiga, urutkan lirik lagu nasional. BAC. Kita untuk yang tercepat ada Bapak Nanang, boleh di-unmute Pak untuk jawabannya. Oke, BAC. Kita buka jawabannya. Ya, 1 poin untuk Pak Nanang Hermawan. Kita next untuk pertanyaan selanjutnya. Asik lah loro. Tebak kuliner, silahkan Bapak Ibu untuk jawabannya bisa langsung di chat box. Untuk Pak Nugroho Perkasa boleh di-unmute Pak untuk jawabannya. Yang bisa unmute jawabannya silakan Ibu Julia, boleh di-unmute jawabannya. Gudeg. Oke. 1 poin untuk Ibu Julia. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh, sorry Bapak Ibu, kita next di pertanyaan selanjutnya. Oke. Teka-teki, perang apa yang selalu ditakuti tikus? Bapak Nugroho Perkasa, boleh di-unmute, Pak. Oh, mic-nya rusak. Oke. Oke. 1 poin untuk Bapak Nugroho, untuk jawabannya benar, perangkap ya Bapak. Oke. Selamat untuk Bapak Ibu yang mendapatkan voucher training senilai 1 juta di Talent HRM. Dan untuk valid date-nya di tanggal 31 Desember ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih kepada Pak Li untuk materi hari ini. Konklusi singkat tentang materi hari ini boleh dari Pak Adi. Pak Adi Disko. Boleh Pak Adi untuk konklusi singkatnya atau kesimpulan dari materi hari ini, Pak? Terima kasih atas pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kami. Oke, baik. Mungkin ada lagi konklusi singkat atau kesimpulan dari materi hari ini, mungkin dari Pak Agus Supriyadi. Ya, mungkin Pak Agus Supriyadi mau memberikan konklusi singkat tentang materi hari ini, Pak. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kita, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang sudah di-share di materi bisa menjadikan bahan kita untuk lebih baik di kemudian hari, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Adi dan Pak Agus Supriyadi untuk kesimpulannya. Dan teman-teman, untuk training di hari Senin, kita akan membahas mengenai assertive communication. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan ikuti terus rangkaian webinar dari Talent HRM. Demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak,
hindari kerumunan dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan lebih produktif. Saya Vena beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan semangat sore. Semangat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat sore. Terima kasih.